Oke, baik. Sambil nunggu yang lain, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Kita hari Senin kita sudah bicara daya dukung tiang pada tanah granular, yaitu pakai coil and Castello, terus pakai metode alfa, beta, lambda. Nah, hari ini kita bicara daya dukung pada tanah kohesif, terutama kita bicara berdasarkan data sondir dan NSPT. Kalau sondir, kalian sudah praktikum, jadi paling enggak saya yakin kalian kalau sondir masih ingat lah istilah-istilahnya ada FS. Sondir itu kan ada friksi, ada tahanan ujung. Nah, kalian waktu praktikum sondir stopnya di angka berapa? Ada yang ingat? Izin jawab Pak, ulun lupa Pak. Ada yang ingat yang lain? Di angka berapa kalian stopnya sondir? Rasanya 12 meteran, Pak. Ya, 7 sampai 12. Kenapa di stop di situ? Kenapa? Ada yang ingat? Biasanya cewek-cewek nih, karena yang cowok itu kan bagian megang stang biasanya, yang cewek biasanya nyatet. Ada yang ingat kenapa kita stop di situ? Atau praktikum kalian sondir ujungnya sampai mana stopnya? Kisahnya? Sampai dapat tanah keras Pak. Ya. Sampai pecahkan di barometernya itu berapa ulun lupa Pak. Jadi sampai tanah keras ya, sampai tanah keras yang dilihat itu nilai kisahnya kurang lebih sekitar 150 sampai 250. Tapi biasanya kita sampai 150 udah kita stop gitu. Nah, jadi minggu kemarin itu hari Senin saya ada bicara floating foundation sama fixed foundation. Jadi kalau floating foundation atau fondasi apung itu dia berdasarkan friksi ya, berdasarkan friksi itu jadi tidak sampai di tanah keras. Nah, tanah kerasnya itu yang jadi pertanyaan. Tanah kerasnya di mana ininya? Nah, di sebelah mana? Oke, saya share screen yang ini dulu, yang kemarin. Nah, ini kan yang kemarin. Jadi pondasi tiang itu ada yang friction pile, yang ini friction pile, artinya pondasi mengapung. Kenapa? Karena yang beban itu ditahan oleh friksi. Jadi dia ngapung, nggak sampai ke tanah keras. Nah, ada lagi end bearing pile. Kalau end bearing pile itu dia duduk di tanah keras, yang ini dia fixed foundation. Nah, sampai tanah keras, kalau berdasarkan sondir, maka yang merah ini nilainya sekitar 150 sampai 250 lah. Biasanya sih kita di 150 kita stop. Kenapa? Karena kalau 150 kalian paksa, bisa-bisa batang sondirnya itu kejepit. Kalau batang sondir itu kejepit, itu nggak bisa kalian tarik ke atas. Untuk mencabutnya itu harus pakai rantai, pakai takal kalau bahasa tukang. Jadi bikin tripod besar dari baja, pakai rantai baja ditarik ke atas. Nah, jadi end bearing itu kalau sampai ke tanah keras. Jadi kalian praktikum sondir itu asumsinya adalah tanah kerasnya ya segitu, di 150 berdasarkan data sondir. Nah, hari ini pertama kita akan bicara SPT dulu. Ini udah kelihatan ya slide SPT-nya? Sudah, Pak. Kita bicara SPT dulu, baru nanti kita lihat perbedaan SPT dengan sondir. Jadi SPT, Standard Penetration Test, ini digunakan untuk menentukan kepadatan dan konsistensi tanah atau batuan secara dinamis di tempat in situ atau untuk mendapatkan gambaran keadaan geser jenis tanah langsung di lapangan. Nah, jadi SPT ini kita dapat dua. Pertama, kita dapat kekuatan tanah atau konsistensi. Kedua, sekalian ngambil sampel. Kalau kalian kemarin kan hand boring sendiri,
sondir sendiri. Nah, kalau SPT ini kita nggak perlu hand boring lagi, sudah langsung dapat yang tanahnya. Dan tanahnya undisturbed kalau di sini. Kalau kalian hand boring kan meskipun tabungnya katanya undisturbed kan, tapi ya tetap aja hancur waktu kalian angkat ke atas. Nah, kekuatannya didapat, kekuatan tanah parameternya didapat dengan memperhatikan banyaknya tumbukan yang diperlukan untuk penetrasi split spoon sampler sebesar 30 cm terakhir dari pembacaan penetrasi 45 cm. Dilaksanakan akibat beban jatuh 63,5 kg dari ketinggian 75 cm. Dapat menggunakan peralatan bor mesin, tapi diganti dengan split spoon sampler. Yang kita punya di mekanika tanah, di lab Mektan kita pakai yang bor mesin. Ini kalian lihat PowerPoint-nya dulu, nanti lihat videonya habis ini. Nah, jadi paling enak SPT ya pakai bor mesin. Yang kayak saya dulu waktu bor mesin yang saya gunakan waktu saya praktikum waktu S2 di ITS ya ini yang kayak yang hijau ini. Ini contoh nih Kota Baru di H2. Nah, kita punya, lab Mektan punya. Kenapa Pak nggak praktikum? Mahal, lama. Nah, jadi waktu saya S2 di ITS dulu aja perlu kurang lebih 2 lah, paling nggak 2 hari. Soalnya habis ngesetnya lama, praktikumnya setengah hari, terus yang cabutnya lagi. Dan mahal, mobilisasinya mahal. Ini kalau kalian sondir, kalian masih bisa ngangkat sama-sama. Ini nggak bisa diangkat dengan tenaga manusia ini. Ya bisa sih, naikin ke pick-up-nya biasa sama-sama. Jadi bebannya tuh 63,5 cm dijatuhkan dengan ketinggian standar setinggi 75 cm. Yang dibaca adalah 30 terakhir dari 45. Jadi habis masuk 30 cm, baca 15 cm baru diambil itu. Setelah split spoon dimasukkan ke dalam 15 cm, baru ditentukan di 30 cm terakhir. Yang dihitung apa? Jumlah pukulan. Jadi kalau kalian pernah dengar istilah N SPT, N-nya itu adalah jumlah pukulan. N-nya itu yang kita hitung. Satuannya apa? N itu blows per feet. Nah, blows per feet, 1 feet itu kan 30 cm. Jadi di 30 cm terakhir berapa pukulan? Itu blows per feet-nya. Nah, ini teknisnya. Pertama posisinya diambil, kemudian hammernya diangkat setinggi 75 cm, jatuhkan. Akan kebaca tek 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 berapa dia. Nah, kalau setelah selesai, kemudian dikeluarkan dan diambil contoh tanahnya di dalam sini. Jadi ini penumbuknya. Di dalam penumbuknya ini, itu sampel tanah yang dipukul tadi akan masuk, sehingga kalian sekalian ngambil sampel tanah. Tapi di sini hanya dipakai untuk penentuan ukuran butir dan batas-batas Atterberg. Kenapa? Karena dengan posisi dipukul, ini otomatis memadat di sini. Nah, ini yang perlu kalian ingat kalau kalian SPT adalah, atau kalian pas praktikum seharusnya kemarin, waktu kalian mengeluarkan tanah dari tabung, yang atas yang mana, yang bawah yang mana itu nggak boleh ketukar seharusnya. Jadi kalian waktu kalian kan hand boring kan, pakai tabung terus kalian keluarkan. Biasa kan langsung keluarkan. Nah gitu, itu salah sebenarnya. Kalian harus ditandai yang bagian atas yang mana, yang bawah yang mana. Kenapa? Karena bisa kemungkinan itu akan berbeda. Jadi bisa kelihatan, oh ini yang bagian atas kayak gini, yang bawah kayak gini. Karena tanah kita kan nggak homogen. Nandainya gimana Pak? Ya terserah teknis kalian. Mau di spidoli boleh, kasih lakban dan lain-lain boleh, pokoknya ada kodenya yang kalian bisa tahu lah. Oh ini atas, ini bawah. Nanti akan dapat banyak seperti ini nih. Nah jadi kayak gini, ini sampel tanah biasa langsung kita masukkan ke plastik supaya kadar air nggak berubah, susun, dan harus ditandai atas bawahnya. Nah ngitung N tadi, jadi kan dijatuhkan 75 cm, biasa digali dulu 1 meter. Terus habis 1 meter digali, dijatuhkan dari 75 cm, akan sampai di 45 cm. Nah, yang dibaca itu N1 itu 15 cm pertama, N2 dan N3. N2 itu 15 cm kedua, N3 15 cm ketiga. Jadi yang kita hitung N adalah N2 tambah N3 di sini. Nah, contohnya seperti ini hasilnya.
Ini contoh. Nah, ini laporan SPT itu kayak gini, profil bor. Nah, ini SPT blows per feet. Dia bentuknya kayak gini. Ini kedalaman, sumbu Y, ini 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nah, ini deskripsi tanah. Ini deskripsi tanah ini persis kayak kalian hasil hand boring kalian. SPT ini kayak grafik kisahnya sondir. Sama. Nah, ada korelasi yang diberikan oleh Bowles. Kalau untuk tanah pasir, 0 sampai 10, N-nya, gamanya 12 sampai 16, Pi-nya 25 sampai 32, klasifikasinya pasir lepas. Nah, lihat di sini yang perlu kalian perhatikan yang ini. Kalau kita bicara sondir, maka tanah keras kisahnya 150 sampai 250. Nggak peduli itu pasir atau lempung. Kenapa? Karena kita nggak ngelihat. Kalau SPT kita bisa tahu itu pasir atau lempung. Kenapa? Karena tadi kan kalian dapat tabungnya. Kalau untuk pasir, maka tanah keras itu N lebih dari 50 itu pasir. Sudah sangat padat. Gamanya korelasinya kurang lebih 1,8 sampai 2,3 ton per meter kubik dan Pi-nya lebih 35. Kalau sampel yang diambil ternyata tanah lempung, maka lempung itu kalau menurut Bowles dia keras di NSPT lebih dari 25. Itu stiff clay udah di sini. Nah, jadi kalau bicara sondir tanah keras 150, oke. SPT tanah keras ya tunggu dulu, pasir apa lempung. Nah, jadi dilihat kayak gitu. Kalau pasir lebih 50, lempung lebih 25 menurut Bowles. Tapi kalau kita di lapangan, biasa kalau contohnya yang sering digunakan di Banjarmasin, pasir itu keras kalau lebih 60, lempung itu keras kalau lebih 30. Itu kalau di lapangan kita biasa kayak gitu, kita lebihin dikit nilainya. Nah, dihentikan kalau lebih dari 50. Atau 10 pukulan terakhir tidak menunjukkan penetrasi. Jadi kalau 10 kali dipukul dia diem, ya sudah. Gitu. Ini ada faktor yang mempengaruhi harga NSPT. Nah, kalau misalnya operatornya lagi males, nggak pas 75, itu SPT-nya bisa berubah. Kemudian ada rod itu talinya NSPT-nya kasar, nah bisa berubah. Atau tebal lapisannya kurang dari 30 cm, ya nggak bisa juga, SPT kan perlu 45. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi harga NSPT. Nah, yang perlu diperhatikan ini adalah kalau kalian melaksanakan di bawah muka air. Contohnya misalnya SPT di sungai. Nah, gimana Pak? Nah, itu sulit. Mau nggak mau biasa pakai casing. Jadi masuk pipa dulu, habis masuk pipa sedot airnya, baru kita pukul dalam pipa. Hasil NSPT kurang benar untuk tanah berbutir kasar di bawah muka air yang ada, kecuali apabila dengan hati-hati dapat dipertahankan muka air di dalam lubang bor selalu sedikit di atas muka air tanah asli. Kalau tidak akan terjadi quick condition. Kalau enggak pakai casing itu di situ. Oke, nah ini nanti di perhitungan. Nah sekarang, sorry Pak sini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan kalau dari SPT tadi? Oh sorry Pak lupa. Ini ada satu yang belum. Sorry. Terus ini baru diskusi, baru kita masuk ke ini. Bentar, saya lupa share screen lagi. Sorry. Sudah belum. Videonya kelihatan ya, tapi saya nggak tahu suaranya nih. Langsung di laptop soalnya. Ini animasinya pengujian SPT dari universitas di Thailand. Yang rajin bikin animasi mereka soalnya. Indonesia belum ada bikin. Ini alat-alat NSPT-nya. Nah, jadi itu, misalnya itu ada strip clay, ada sand. Itu lapisan tanahnya 2. Jadi hammer yang 63,5 itu diangkat dulu, 75 cm, baru dipukul. Nah, yang dihitung itu 1, 2, 3, 4. 5. Nah, itu sudah sekian blow. Artinya itu 5 pukulan. Nah, itu di situ.
Baru dilihat 5 itu dia turun berapa senti. Jadi yang namanya N itu ya jumlah pukulan tadi. Nah, untuk ngambil sampel kadang-kadang harus dibantu dengan adanya semburan air. Kalau terlalu keras, contohnya pasir padat, maka harus dikasih air untuk ngebornya, nggak apa-apa. 1, 2, 3, 15 cm sudah, 4, 5, 6. Nah, jadi di 30 terakhir ada berapa pukulan tuh? Ini N2 itu 6, N3-nya 8. Nah, jadi N2 tambah N3, 6 tambah 8, 14. Itu yang digunakan. Yang awalnya 15 cm awal itu nggak kita pakai. Jadi yang dihitung tuh pukulannya tek, tek, tek. Kalau tanahnya terlalu lunak gimana? Kalau tanahnya terlalu lunak sekali ini langsung ambles dia. Seret, gitu. Nggak kelihatan. Jadi yang dihitung itu blow-nya. Ini nggak ada, kalau yang ini nggak ada ininya kalau nggak salah. Ini tidak ada suaranya, tapi ini pekerjaan lapangannya. Oh, ada. Nah, ini kalau pakai bor mesin, ini ngambil sampelnya sini langsung. Nah, ini yang namanya sampel tanahnya yang mana? Nah, ini split spoon-nya langsung diambil kayak gini. Nah, itu ujung sampel tanahnya kecil nih. Itu sampel tanah yang didapat, jadi langsung seperti itu. Nah, sorry. Tarik. Nah, ini sampel tanah yang didapat tuh gitu. Pukul, keluarkan. Ini boring. Hammernya mana? Nah, lihat nih. Itu hammernya ada suaranya. Tuh. 2. Nah, 3. 4. Nah, itu pukul. Tinggal dilihat berapa sentinya. Nah, itu. Yang 15 cm awal kita abaikan, 30 terakhir kita ambil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu. Hitung blow-nya gimana, Pak? Hitung blow-nya manual. Ya cuma 75 cm naik turun. Ini karena keras ya di bawah aspal, jadi dibantu sama air. Nah, sudah sampai, sudah. Selesai hammernya ambil, pinggirkan, tarik sampel tanahnya. Susah loh ngangkat itu karena kejepit biasa. Nah, ini ya. Ini yang canggih. Jadi bisa panjang rodnya itu, tiangnya itu bisa panjang ininya. Berapa batang bisa disambung terus. Kalau di Banjar kita biasanya maksimal 50 meter itu sudah paling dalam, udah habis sudah tiangnya. Nah, itu yang paling bawah. Nah, itu sampel tanahnya dalam sini, dalam split spoon-nya itu. Buka split spoon-nya. Tek. Oke, ada airnya, oke. Lalu sampel tanahnya dikeluarkan. Nah, seharusnya yang dipukul tadi nggak boleh ya, karena mengubah kepadatan. Tapi ya mau gimana lagi, kalau nggak dipukul tanahnya nggak bisa keluar. Ya sama di ITS juga kayak gitu. Kadang-kadang sambil dibanting-banting supaya tanahnya bisa keluar. Padahal itu merubah kondisi gamanya berubah udah. Nah, itu sampel tanah dari SPT-nya. Tandai yang atas yang mana, yang bawah yang mana. Ditandainya di mana? Bukan di tanahnya, di plastiknya itu yang ditandai. Nah, kayak gitu. Nah, ini kan dihancur. Kalau saya dulu waktu di ITS ya plastiknya plastik panjang. Jadi tanah itu langsung diseret, dilongsorkan gitu supaya nggak hancur. Simpan. Nah, tandai. Nah, itu sekilas pengujian SPT. Jadi mungkin sudah agak bisa membayangkan ya. Jadi yang namanya pukul tuh tek 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 teknya itu.
Untuk uji SPT ada yang mau ditanyakan sampai sini? Banyak kok di YouTube, kalian cari aja nggak masalah. Mungkin bertanya Pak. Ya, silakan. Mungkin Ulun ingin bertanya apabila tanahnya nih lembek banar kayak apa Pak? Seperti di gambut kita melakukan uji bor mesin tadi itu tuh kayak apa pukulannya Pak? Ulun masih belum paham masalah yang pukulan N 5 kali tadi itu. Kalau misalnya mengalami di lapangan tanahnya tuh lembek banar kayak apa Pak? Sekali pukul aja Biasanya, atau gimana? ya, nah jadi kalau misalnya tanahnya lembek banget, nggak usah gambut. Tempat kita aja kalau kena sungai biasanya habis dipukul satu truk, dia langsung turun, seret. Kalau kayak gitu kita anggap nol. Ya anggap nol aja, nggak apa-apa, nggak dihitung. Contohnya kalian waktu sondir, waktu permukaan kalian hitung nggak? Ada yang ingat? Waktu awal, biasa kan kalau nggak 0, 10 kalian hitung kan ya? Jadi Iya, Pak. itu kita anggap nol aja. Ya, silakan. Bagus, ada lagi? Rifat sudah jelas kan? Jelas Pak, masih mencoba membayangkan bor mesin. Di Mektan ada, kalau kalian mau lihat, tapi posisinya di gudang. Gudang kan pintu, ini kan pintu Mektan kan yang pintu sebelah sini ada tuh. Nah. Atau kalau enggak, ya kalian nanti kalau sudah waktunya menggantikan ilmi, ya kalian jadi asisten lab Mektan, ya nggak apa-apa. Kan gitu enak tuh, jadi ngelihat. Saya dulu 2 tahun di lab Mektan UB itu. Jadi pas sudah semester berapa ya saya? Semester 5 gabung di lab Mektan UB. Jadi sambil semester 5 apa semester 4? Semester 5, 6, 7. Ya, semester 5 lah gabung di lab Mektan UB ya. Jadi ngerti alat-alat ini karena memang di lab. Kalau cuma lihat di perkuliahan agak sulit memang. Ya, nah sekarang coba saya perlihatkan bedanya sondir dan SPT ya kalau di Kota Banjarmasin. Di tempat kita ini agak sulit soalnya. Silakan kalau sambil ada yang mau ditanyakan saya dipotong aja nggak apa-apa. Sebelum kita habis lihat ini kita masuk ke rumus daya dukung. Nah sekarang pertanyaannya, Pak, kalau di misalnya di satu lokasi ada sondir, ada SPT. Contohnya ini kilometer 4,5 Hotel Global, tahu kan ya? Tahu Pak. Nah, ini waktu mau bangun Gisain. Jadi dulu Gisain tuh dulu Global aja, baru ada Gisain belakangnya. Nah, di sini ada sondir, ada bor mesin. Jadi yang segitiga itu sondir, yang bulat itu bor mesin. Kadang-kadang sondir sama bor mesin itu menunjukkan kedalaman tanah keras yang berbeda. Nah, contoh nih Hotel Global. Hotel Global ini yang ngerjakan Pak Rustam, bukan saya. Jadi ini data punya Pak Rustam. Pak Rustam tenaga ahlinya. Dia punya 1, 2, 3 sondir, 2 bor mesin. Ini lokasi gedung, ini lokasi parkir kan sekarang ya. Nah, ini contoh laporan tanah kayak gini. Lingkup pekerjaan, bla bla bla. Nah, ini bor mesinnya. Nah, ini sampel tanahnya. Jadi dokumentasi kalau kalian ini dokumentasi harus lengkap juga. Nah, ini. Nah, di sini dideskripsikan. Pengeboran dimaksudkan untuk mengetahui stratigrafinya, bla bla bla. Dihentikan pada kedalaman 50 meter. Biasanya kalau SPT itu maksimal kita ambil 50 meter. Kenapa? Karena pondasi itu jarang ada yang lebih 50 meter. BH1 pasir di 37 meter hingga 50. BH2 pasir di 38. Nah, ini SPT. Ini SPT. Ini korelasi tadi sama. Nah, sondir. Jadi ini di deskripsinya. BH1 0 sampai 20 lempung berdanau, 20 sampai 37 lempung, 37 sampai 50 pasir. Biasanya sih kita kalau sudah pasir kita anggap padat. Ini aja kelihatan loh, 2 titik yang berbeda loh. Ini 2 titik yang berbeda, BH1 dan BH2. Tanah kerasnya 1 di 37, 1 di 38. Sangat padatnya. Sondir dihentikan pada 38 meter. Tapi kalau kita lihat data tanahnya, nah ini bentuknya SPT kayak gini.
Jadi ini N1, N2, N3 tadi. Kan N1 15 cm pertama, N2 15 cm kedua, N3 15 cm ketiga. Yang dihitung sebagai N adalah N2 tambah N3. Nah ini contoh. Kayak tadi yang ditanya Rifat, Pak, kalau sangat lunak kayak gambut atau lempung gimana? Ya kita tulis aja 0. Ini contoh 0. Nah, ini kan lempung berlanau sangat lunak abu-abu di bawah muka air lagi. Nah ini nggak apa-apa, kita tulis aja 0. Ini 0 bisa. 2, 0. Kalau 0 ini artinya ya di sekali dipukul ambles. Set. Atau jangan-jangan belum dipukul sudah ambles duluan. 1, 2, 2. Ya Kota Banjarmasin kayak gini. 1, 2, 2, 2. Ini kecil sekali. Ini kalau sondir paling 10 apa. Nah. Mulai naik di mana kota di global? Mulai naik di 36. Setelah 36 langsung lompat dia. Mulai 5 langsung ke 34 pasir. Nah pasir ini kan tadi kalau lebih 50. Nah di sini lebih 50-nya di 42, tanah kerasnya di 42 artinya. BH2 sama nih, BH2 tadi loh mas tadi. Ya nggak apa-apa kalau memang sangat lunak, kayak lempung sangat lunak atau gambut, ya kalau dipukul 0 tulis aja 0. Ini 0, 0, 0, 0 artinya nggak bisa dipukul. Alatnya cuma kalau 0 itu hammernya ditaruh, itu turun sendiri. Nah itu 0, 0, 0, 0, 0. Mulai naik hotel global di 36 tadi. Tanah kerasnya jadi kurang lebih di 40, 42. Nah, sondir 150 di 38. Nah, SPT di 42, sondir di 38. Yang mana yang lebih dipercaya? Kalau kalian mengcompare sondir dan SPT, maka yang lebih dipercaya adalah SPT. Jadi kalau nggak punya, Kalau cuma punya sondir, oke, silahkan sondir dipercaya. Tapi kalau punya sondir dan SPT, gunakan SPT. Kenapa? Sondir itu ada kemungkinan kisah 150 itu bukan tanah keras. Kayu bisa. Saya pernah ketemu di PDAM, nggak ketemu tanah kerasnya di 6 meter. Habis digali kayu. Kayu itu kisah sondir nggak tembus. Batu nggak tembus. Tapi SPT, kayu tembus. Batu dia akan kegeser waktu dibor. Nah, jadi kalau seperti ini, biasanya umumnya kita lebih percaya data SPT. Tapi data sondir ini ada sebagai validasi. Artinya di 38 pun sudah padat kalau menurut sondir. Kita ambil di 42. Jadi pondasi tiang pancang itu di hotel global itu sekitar 42 sampai 44. Meskipun loh Pak kan baru naik di 32. Ya nggak apa-apa. Ini contoh hotel global. Jadi kalau memang 0 ya tulis 0, 0, 0, 0, 0, 0, nggak apa-apa. Oke, nah jadi itu yang namanya N, ini N. N ini adalah jumlah pukulan 30 cm terakhir. Satuannya blows per feet atau pukulan per feet. 1 feet kan 33 cm ya, jadi diambil 30 cm. Oke, sekarang kita lanjut ke kemarin kan kita sampai sini. Nah, kalau sudah punya datanya, SPT-nya sudah selesai, punya data, ngitung daya dukung gimana? Menurut Meyerhoff, 1976, daya dukung berdasarkan daya dukung tiang pancang, berdasarkan data SPT, untuk daya dukung ujungnya adalah untuk pasir, key and bearing, aksen, sama dengan 0,4 N60 aksen, kali D per B kali sigma R. Harus lebih kecil dari 4 kali N60 kali sigma R. Untuk lempung atau lanau, QE-nya adalah 0,4 N60 D per B kali sigma R. Harus lebih kecil dari 3 kali N60 kali sigma R. Jadi maksudnya harus lebih kecil adalah yang dihitung ini, N-bar-nya adalah QE sama dengan 0,4 N60 D per B sigma R. Misalnya ketemu, dapat QE-nya adalah 0,4 kali N60 D per B sigma R adalah ketemu 10 ton. Terus kalian hitung, 4 kali N60 per 2 kali Pi sigma R-nya berapa? Kalau 4 kali N60 kali sigma R-nya adalah 12, kita gunakan angka 10.
Tapi misalnya ketemu yang 0,4 kali N60 kali D per B kali sigma R ketemu 10, kemudian 4 kali N60 kali sigma R-nya ketemu 8, maka kita gunakan QE sama dengan 8. Itu maksudnya ini. Jadi ada batas maksimumnya. Kalau dia nilainya belum sampai di 4N60 kali sigma R, kita pakai nilai ini. Tapi kalau nilai ini lebih besar dari 4N60 sigma R, kita pakai nilainya 4N60 sigma R. Sama di bawah sini. Ini key and bearing. Sini. Nah, ini untuk ujung. Untuk geseknya, kalian kemarin sudah belajar metode alfa, beta, lambda untuk tanah pasir dan lain-lain. Nah, ini kalau berdasarkan data NSPT, kalau untuk pasir, large displacement pile, Fs sama dengan sigma R per 50 kali N60. Untuk small displacement pile, Fs sama dengan sigma R per 100 kali N60 di situ. N60-nya apa, Pak? Nah, N60 itu adalah nilai NSPT yang diperoleh setelah dikoreksi. Nanti ada saya kasih filenya yang untuk koreksinya. Untuk SPT. Sondir rumusnya lebih gampang. Tinggal dilihat bebannya. Kalau SPT tadi lihat pasir atau lempung. Kalau untuk sondir lihat bebannya, beban sementara, beban statis tetap, atau beban dinamis. Beban sementara contohnya apa, Pak? Contohnya timbunan jalan yang sementara atau apa ya, beban sementara itu ya. Jembatan sementara misalnya. Jembatan temporary, kalau kita bikin jembatan kan kita bikin jembatan di sebelahnya. Beban statis tetap, contohnya rumah tinggal. Beban dinamis. Apa ya beban dinamis? Contohnya kereta api. Nah, itu beban dinamis. Rumus umum sondir, kalau kalian lihat beban sementara, beban statis dan dinamis, ini yang beda tuh yang bawahnya aja. 2 sama 5, 3, 5, 5, 8. Ini QA, Key Allowable, daya dukung izin. Jadi, daya dukung izin adalah daya dukung ultimate dibagi safety factor, dibagi SF. Nah, SF-nya itu adalah kalau beban sementara 2 dan 5, untuk statis 3 dan 5, untuk dinamis 5 dan 8. A ini apa? A ini luas penampang, kali P ini nilai konus, ditambah O ini luas selimut tiang, dikali friksi, atau kali JHP. Nah, ini JHP, ini QC, ini JHP. Nah, jadi QA sama dengan A kali P per 2 tambah, ini bukan O sih, biasanya P kita anunya, luas selimut dikali F per 5. Kalau statis 35 bagi 35, kalau dinamis 58. Biasanya sih langsung kita pakai yang ini, yang 35 ini. I allowable sama dengan A kali P per 3 tambah luas selimut dikali F per 5. Nah, dulu pernah, kalau nggak salah Rifat yang tanya, Pak, kalau data tanahnya data tanah yang sudah sekian lama, gimana Pak? Nah, yang kita utak-atik angka 3 dan 5 ini. Atasnya nggak masalah. Yang kita utak-atik 3 dan 5-nya ini. Contohnya yang saya lakukan waktu gerbang itu, saya cerita kemarin kan, saya bikinnya desainnya 2013, data tanahnya 2005. Jadi yang 3 dan 5-nya ini, itu saya jadikan 7 dan 10. Kalau nggak 10-10 kemarin kalau salah. Mas 10-10 kayaknya, 10-10. Kenapa? Jadi kalau ada sesuatu dan lain hal yang terjadi akibat data tanah yang kurang pas, itu masih bisa ditutupi oleh nilai safety factor yang besar itu. Izin bertanya Pak, berarti ya, untuk nilai SF ini boleh diganti-ganti, bukan ketetapan berarti lah Pak, misalnya 2 sama 5 untuk beban sementara, berarti bukan ketetapan, boleh diganti-ganti Pak? Ini nilai minimal. Oh, minimalnya segini. Pak. Boleh kalian naikkan, jangan kurang dari ini. Nah, jadi ini nilai minimal biasanya. Kalau mau lebih aman lagi nggak apa-apa. Tapi risikonya semakin besar SF, konstruksi tambah aman, biaya tambah besar. Kenapa? Karena biasanya kalau untuk tiang, contoh tiang, SF yang semakin besar itu larinya ke jumlah tiang atau ke diameter.
Tapi itu betul. Ini bukan ketetapan, tapi ini minimum ya. Jangan kalian pakai kurang dari ini. Lebih besar oke. Selama duitnya masih ada. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Jelas Pak, jelas Pak. Nah, jadi ini angka minimum ya, jangan dikurangi. Nah, kalau ditambah boleh, makanya kayak tadi kan minimumnya kan 35, saya pakainya 710, nggak apa-apa. Duitnya ada, duitnya kebetulan ada. Yang jadi masalah kadang-kadang kalau sudah diproyek, duitnya ngepas, SF-nya nggak cukup. Nah, itu yang pusing. Udah, kalau kayak gitu ya gimana caranya kalian memodifikasi struktur atas supaya angka 3 dan 5 ini masih tetap bisa kita aplikasikan, tapi duitnya cukup. Biasanya yang dikorbankan ya struktur atas. Pertama yang dikorbankan kayak contohnya jalan dan lain-lain. Pokoknya gimana caranya RAB total cukup lah. Kalau sudah kita bicara proyek kan kita tidak cuma bicara satu sisi daya dukung, kita juga harus bicara waktu sama bicara biaya. Makanya nanti kalian kan belajar manajemen konstruksi, perencanaan pengendalian proyek. Yang paling sulit itu mengkelopkan antara hitungan sipil dengan hitungan RAB. Nah, itu susahnya luar biasa itu. Nah, ini kan kalau contoh data sondir kayak gini. Nah, contoh lagi, kalau untuk sondir, misalnya bentuknya kayak gini, jangan naruh kalian misalnya ini di 20. Jangan kalian ambil tiang panjang kalian taruh di 20. Agak naik lagi ngambilnya. Bisa ngambil di 15, bisa ngambil di 19, tapi jangan kalian ambil di 20. Kenapa? Setelah 20 turun. Jadi kalau kalian lihat misalnya, oh ini SPT-nya 50, tapi di bawahnya 14, jangan dudukkan di 50, ambil naik lagi. Ke atasnya ini. Ke atasnya 50. Lebih kecil Pak? Nggak apa-apa, lebih kecil daya dukungnya. Tapi paling nggak, kalau dia sewaktu-waktu terjadi ambles, amblesnya masih di tanah keras. Kalau kalian taruh di 20, ambles, jatuhnya ke sini, turun dia. Itu kalau menggunakan sondir. Nah, ini yang sondir SPT. Ini yang cara dinamis yang kemarin berdasarkan macam-macam pengujian. Ini file driving formula punya Jambu. Ini untuk calendering. QU sama dengan 1/KU N WH per S. Ini asal kalian tahu saja. Ini untuk calendering nanti. Ini untuk rumus Hailey juga untuk calendering. Atau modified engineering news formula untuk calendering. Jadi 1, 2, 3 ini itu untuk ngecek daya dukung berdasarkan hasil calendering. Calendering kan pernah saya kasih lihat fotonya itu yang pakai milimeter block tempel di tiang dari garis-garis. Nah, itu calendering. Atau metode TZ, tapi ini software. Nah, biasanya setelah selesai kita hitung, kemudian tiangnya dipasang, kita menggunakan uji pembebanan atau pilot test. Uji pembebanan, hitungnya gimana Pak? Jadi pertama cek berdasarkan hasil calendering dulu. Kalau sudah masuk hasil calendering, bisa untuk lebih meyakinkan bisa uji pembebanan. Tapi kalau calendaringnya sudah memenuhi, nggak masalah. Pilot test ini dilakukan uji pembebanan langsung dengan melihat beban versus penurunan. Kenapa perlunya? Karena jumlah tiang yang banyak dan kondisi tanah itu biasanya nggak seragam, jadi harus dicek. Nah, ini ada standar. Kalau total panjang tiangnya 0 sampai 1.800 meter, tidak perlu pilot test. Tapi kalau total panjang tiang kalian 1.000 meter sampai 12.000 meter, minimal perlu 4. Nah, ini full scale load test. Full scale ini, jadi ini tiang yang dipancang di tengah. Ini dikasih pondasi-pondasi, didongkrak ke atasnya. Kita di Banjar belum pernah ada yang melakukan full static pilot test kalau nggak salah, kecuali yang flyover itu. Nah, jadi kayak gini. Nah, tiang yang dipancang itu yang di tengah sini. Ini kiri kanan ini untuk melihat didongkrak betul nggak dia segitu. Jadi tadi yang SPT tadi 40 NBAC. Hadir ini. Nah, ada yang mau ditanyakan buat ini? Ya kan? Contoh perhitungannya mana ya?
Nah, ini contoh. Jadi rumus sondir itu aja. Tapi rumus SPT banyak. Nah, jadi kalau kalian perhatikan rumus yang ini, rumus sondir ini nggak akan berubah. Yang berubah cuma batas. Tapi rumus SPT ini ada banyak versi. Jadi tinggal ya terserah kalian mau pakai versi yang mana. Kalau saya biasa saya coba 2-3 rumus, yang paling kecil yang saya ambil. Ini contoh. Contoh ini punya Meyerhof, rumusnya adalah 0,4 kali N60 D per B kali sigma R. Rumus yang lain adalah ini contohnya. Ini wordnya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, ada rumus lain yaitu 40 NB AP langsung. Nah, jadi tiang itu dicek biasanya berdasarkan 3. Berdasarkan kekuatan bahan, berdasarkan sondir, berdasarkan SPT. Dari 3 kekuatan bahan sondir SPT ini, kita ambil yang paling kecil. Nah, yang paling kecil yang mana? Itu yang kita gunakan biasanya. Terutama sih antara sondir sama SPT ya. Kekuatan bahan ini untuk ngecek dia pecah apa enggak. Jadi, pertama kita cek dulu berdasarkan kekuatan bahan. Kekuatan bahan ini untuk mengetahui tiang kalian itu waktu dipukul pecah apa enggak. Nah, ini menggunakan tegangan izin beton dan tegangan izin tulangan. Atau kalau bahasa kalian F aksen C dan F aksen Y. TBK ini F aksen C, TAU ini F aksen Y. F aksen Y apa F aksen? F aksen C apa F aksen sih kalian? Bahasanya yang mana? F aksen C apa FC aksen? Atau kalian masih pakai K waktu TBK? Ingat? Ini seharusnya pelajaran teknologi bahan konstruksi ini. Oke, nanti dicek lagi. Jadi, daya dukung tiang pancang izin adalah luas penampang tiang pancang dikali tegangan izin beton ditambah luas tulangan tiang pancang penampangnya kali tegangan izin tulangan. Ini kekuatan bahan. Sondir tadi sama QC kali AP per 3 tambah JHP atau JHL kali KA keliling per 5. Kalau tadi bisa JHP kali keliling atau luas selimut ya. Dikali keliling sama aja ininya. Safety faktornya 3 dan 5. Daya dukung kalau SPT, kalau tadi Meyerhof pakai 0,4, maka kalau ini, rumus ini menggunakan 40 NB AP. Jadi 40 dikali nilai SPT rata-rata, 3B di atas ujung tiang, 3B di bawah, 8B di atas, dikali AP luas penampang. Ini untuk N bearingnya. Dengan QSI adalah 0,2 N untuk tanah pasir langsung, 0,5 N untuk tanah lempung. Sehingga di sini sondir SPT, tiang pancangnya adalah QU tambah QSI bagi 3. Dari hasil ketiga ini, maka yang digunakan adalah nilai daya dukung yang terkecil. Nah, jangan salah, jangan ngambil yang terbesar. Contoh, ini ada contoh perhitungannya. Contoh ada beban normal atau vertikal N-nya 814 ton, momennya 90 ton, F aksen C-nya 35 MPa, FY-nya 400 MPa, sondirnya di 12 meter, QC-nya 250, JHP-nya 1200. Tiangnya yang akan digunakan 40 kali 40. 40 kali 40 artinya penampangnya adalah 40 kali 40. Maka berdasarkan sondir dulu, P sama dengan QC kali AP per 3 tambah JHL kali KA per 3. Maka QC-nya 250 dikali luas penampang 40 kali 40 dibagi 3 tambah, tadi di sini jumlah hambatan lekatnya, hati-hati satuannya ya. Jumlah hambatan lekatnya atau JHP-nya adalah 1200 kali selimut. Selimutnya persegi ada kali keliling. Keliling persegi adalah 4 kali sisi kali 40 kali 4 bagi 5. Maka ketemu P-nya adalah 133,33 tambah 38,40, ketemu berdasarkan sondir daya dukung tiangnya adalah 171,7 ton.
Nah, oke, sondir sekian. Kemudian SPT. Lihat di sini. Tadi tiangnya di mana? Tiangnya di 12 meter. Nah, ini ada SPT. 0 sampai 2 SPN-nya 4. 2 sampai 4 N-nya 10. 4 kedalaman 4 sampai 6 N-nya 13. 8 nah, tadi kan rumusnya 8D di atas 8B di atas, 3B di bawah. Kita taruh kedalaman tiang rektangnya di 12 meter. N-nya adalah 40, NBAP adalah N di situ adalah rata-rata dari 8B ke atas dan 3B ke bawah. Diameter, sisi tiang panjang itu 40 cm. 8 dikali 0,4, 40 cm 0,4 meter kan. 8 kali 0,4 itu 3,2. Jadi 12 meter dikurangi 3,2 ketemu 8,8. SPT di 8,8 adalah 40 N-nya. Kemudian 3D ke bawah. 3 kali 0,4 adalah 1,2. 12 tambah 1,2 ketemu 13,2. SPT di NSPT di 13,2 adalah 52. Jadi QU adalah 40, NBAP adalah NB-nya 40 ditambah 52 bagi 2 ketemu NB-nya 45. Sorry, 45. Sini. Nah, ini ketemunya 4 NB-nya adalah 48. Ini NB1 40 tambah 50 bagi 2. Dia ngambilnya rata-rata ke situ larinya. Oke. Tapi sebenarnya N1 ini kan bisa ke sini. 40 sama 52 di sini. Ketemu NB-nya 48. Sehingga di sini QU-nya adalah 40 dikali 48 dikali 0,4 kali 0,4 sama dengan 307,2 ton. Sedangkan friksinya adalah karena pasir langsung 0,2 N pada waktu pasir, pada waktu lempung 0,5 N. Jadi dilihat di kedalamannya. 0 sampai 10 lempung, QS1-nya 0,5 N kali ASI 38,4, 12 ketemunya 30,7. Ketemu 414,72. Nah, daya dukungnya adalah PU sama dengan QU tambah QSI 307,2 tambah 414,72 bagi 3. SF-nya kita ambil 3, ketemu 240,64. Nah, berdasarkan sondir 171, berdasarkan SPT 240,67 di kedalaman yang sama ya, sama-sama 12 meter, maka kita gunakan yang berdasarkan data sondir 171,7. Ini yang kita gunakan. Nah, kalau pakai rumusnya Meyerhof tadi, rumus Meyerhof tadi adalah 0,4 kali N60 aksen D per B sigma R. N60 aksen itu adalah koreksi dari sini, N60 itu. Jadi N60 adalah nilai koreksi SPT terhadap nilai pengujian berdasarkan efisiensi hammer, koreksi diameter bor, dan koreksi panjang tali dibagi 0,6. Nah, pertama koreksi hammer. Koreksi hammer tergantung mereknya. Mau pakai hammer apa? Ini ada angkanya. Koreksi sampler, CS. Koreksi sampler di sini berdasarkan samplernya pakai standar atau tidak. Kemudian ini CB-nya berdasarkan diameter bor dan CR-nya berdasarkan panjang tali. Nah, itu di situ. Sehingga ketemu rumus ini. Nah, N60 sama dengan EM kali CB kali CS kali CR per 0,6 kali N. Sorry, belakangnya ini ada N. Kali N ini. Kali N. Nah. Jadi ini kali N. Contohnya seperti ini, contoh perhitungannya. Mana tadi? Ini N60, nah contoh. NB-nya 50, EM-nya 0,5, CB-nya 1. CS-nya 1, CR-nya 1, maka N60 adalah 0,5 kali 1 kali 1 kali 1 kali 50 bagi 0,6 karena NB-nya 50. Sehingga ketemu 41,72
667. Itu yang kita gunakan untuk perhitungan. Itu baru 2 rumus. Ya, sebenarnya ada banyak rumus, terserah kalian mau pakai rumus yang mana yang menurut kalian enak. Yang penting diusahakan kalau kalian membandingkan beberapa rumus, kita gunakan angka keamanan yang terkecil. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya lupa tadi yang contoh perhitungan tuh sudah saya masukkan apa belum ya di Simaria. Kalau belum nanti saya masukkan habis ini contoh perhitungannya. Oh, saya masukkan di pertemuan minggu depan. Oke, sudah ada. Contoh perhitungan daya dukung tiang tunggal bisa kalian lihat. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan masalah uji SPT atau sondir. Biasanya sih kalau pekerjaan kita cuma punya 2 data itu. Data kalau nggak data SPT, data sondir. Jadi, dan umumnya biasanya sondir pasti lebih kecil dari SPT. Jadi kalau memang sudah disetting kedalamannya sama, silakan kalian langsung sondir, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau ternyata panjang tiang belum ditentukan dan kalian harus menentukan panjang tiang berdasarkan 2 data itu, diusahakan gunakan data SPT, tanah kerasnya, untuk menentukan kedalaman tiangnya. Tapi kalau sudah untuk kedalaman sama, ya silakan pakai yang paling kecil. Ada yang tanyakan sampai sini? Cukup jelas Pak, masih bisa diikuti Pak. Kalau mau belajar SPT lagi ya silahkan buka-buka YouTube dulu ya. Soalnya memang levelnya sih level S2 itu. Praktikumnya ya maksudnya. Saya sendiri baru belajar praktikum SPT itu waktu di ITS. Waktu saya di UB kami sendiri nggak pernah praktikum SPT. Nah tapi saya di UB angkatan 2003 saya sudah belajar triaksial. Nah kalian di Unlam sampai sekarang angkatan 2020 kalian belum nyentuh triaksial. Nah, jadi kalian dengan anak-anak UB itu kalau sudah bicara triaksial jelas kalah karena mereka sudah melaksanakan. Jadi pengennya sih kita ngejar dengan yang di sana minimal triaksial lah. Minimal bisa, bukan bisa sih, minimal ngerti lah. Kalau bisa ya mereka sendiri waktu praktikum paling habis praktikum lupa. Jadi waktu dulu saya asisten praktikum di UB itu zaman saya jadi asisten praktikum 2007 itu saya sudah ngajarkan triaksial, saya sudah ngajarkan falling head, saya sudah ngajarkan constant head ke adik-adik kelas. Nah, 3 hal ini kita di Mektan punya, tapi kalian belum praktikum. Padahal kita punya, sayangnya. Saya sudah ngusul ke Pak Markawi, tapi memang sumber daya manusianya yang belum siap lah, terutama buat triaksial. Kalau kalian tahu itu aja. Tapi kalau SPT ya memang belajarnya di S2. Jadi biasanya kalau kalian di lapangan SPT itu kalian tinggal nerima data, bukan kalian yang melaksanakan. Tinggal baca data, oke datanya kayak gini. Yang melaksanakan banyak, tinggal disubkan aja. Asal ada duitnya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, nanti saya taruh tugas ya, saya lupa mau nulis tugas tadi di e-learning. Nanti habis ini saya taruh tugasnya, nggak sulit kok, cuman kalian cari contoh soal masing-masing aja berdasarkan beberapa metode itu nanti saya tulis ininya. Oke Pak, siap Pak. Oke baik, kalau nggak ada saya stop record dulu. Kita artinya ini sudah minggu ketiga ya, jadi tinggal 3 minggu lagi. 3 minggu itu